Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu materi gerak melingkar. Minggu lalu kita sudah pelajari materi mengenai besaran-besaran pada gerak melingkar dan gerak melingkar beraturan. Sekarang kita lanjutkan mengenai gerak melingkar beraturan, yaitu kinematika gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan itu rumusnya itu mirip-mirip dengan rumus gerak lurus beraturan. Nah, di sini kita harus tahu konsepnya. Konsep yang pertama itu kecepatan sudut rata-rata sama dengan kecepatan sudut awal, atau dapat dikatakan kecepatan sudutnya itu tetap. Nah, sama seperti gerak lurus beraturan itu juga memiliki kecepatan yang tetap. Nah, di sini kita lihat kecepatan sudut itu merupakan perubahan sudut terhadap waktu. Nah, di sini sudut rata-rata sama dengan delta theta per delta t. Nah, karena kecepatan sudut rata-rata sama dengan kecepatan sudut biasa, jadi kita tulis omega sama dengan delta theta per delta t, atau delta t-nya itu sama dengan omega dikali delta t. Nah, di sini ya, kita misalkan pada keadaan awal atau biasa kita sebut sebagai T0 sama dengan 0, posisi sudut partikelnya itu sama dengan theta 0. Jadi delta theta-nya itu sama dengan theta dikurang delta 0. Dan delta T-nya itu sama dengan T dikurang T0. Nah, delta T sama dengan T dikurang 0 sama dengan T. Nah, dengan demikian berlaku persamaan delta theta sama dengan omega dikali T. Nah, delta theta-nya itu kita ganti sama theta dikurang theta 0 sama dengan omega dikali T. Nah, kemudian kita pindah ruaskan. Jadi, theta sama dengan theta 0 ditambah omega dikali T. Jadi, persamaan pada gerak melingkar beraturan itu sama dengan theta sama dengan theta sama dengan theta 0 ditambah omega dikali T. Sekarang kita masuk ke penerapan gerak melingkar. Penerapan gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Nah, di sini kita lihat ada 3 contohnya, seperti yang pertama jam dinding, yang kedua kincir angin, yang ketiga itu jam tangan. Nah, di sini kita lihat jarum jamnya itu ya sedang melakukan gerak melingkar. Nah, kalau kincir angin yang kayak baling-balingnya itu yang melakukan gerak melingkar, dan untuk jam tangan sama seperti jarum jam pada jam dinding, ia juga melakukan gerak melingkar karena gerak yang ia lakukan berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan gerak melingkar pada roda-roda. Nah, di mana pada roda-roda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan roda-roda yang sepusat, hubungan roda-roda yang bersinggungan, dan hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai atau dengan tali. Nah, kita masuk yang pertama. Sekarang kita masuk ke hubungan roda-roda sepusat.
Hubungan roda-roda sepusat adalah dua buah roda yang memiliki titik acuan yang sama, di mana apabila kedua roda tersebut diputar dalam waktu T, maka ia membentuk sudut yang sama, yang berarti kecepatan sudut kedua roda tersebut sama. Nah, kita perhatikan ya pada gambar di samping ini. Nah, gambar ini terdiri dari dua buah roda, yaitu roda A dan roda B, di mana ia memiliki titik pusat yang sama, yaitu titik hitam ini. Selanjutnya, roda ini diputar. Nah, ketika roda ini diputar, ia akan memiliki arah putar yang sama, yaitu titik-titik merahnya ini. Oke, nah karena ia diputar searah, maka ia memiliki kecepatan sudut yang sama. Nah, jadi omega A dan omega B-nya itu sama, di mana jika kecepatan sudutnya sama berarti kecepatan linearnya itu berbeda. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah pelajari rumus dari kecepatan linear, di mana hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear itu adalah V sama dengan omega dikali R, di mana V sama dengan kecepatan linear, omega sama dengan kecepatan sudut, dan R sama dengan jari-jari. Jadi, jika ia memiliki kecepatan sudut yang sama berarti kecepatan linearnya berbeda. Nah, kita lihat di bawah ini, VA tidak sama dengan VB, kemudian omega A sama dengan omega B. Nah, kita terapkan rumus dari kecepatan linear, kemudian kita dapatkan VA per RA sama dengan VB per RB, di mana omega A dan omega B sama dengan kecepatan sudut roda A dan roda B dalam satuan radian per second. Selanjutnya, VA dan VB sama dengan kecepatan linear roda 1 dan roda 2 dalam satuan radian per second. Selanjutnya, RA dan RB merupakan jari-jari roda 1 dan roda 2 dalam satuan meter. Jadi, jika soalnya itu dalam bentuk sentimeter atau satuan lainnya, diharapkan diubah ke satuan meter, karena satuannya jari-jari pada rumus ini itu meter ya. Selanjutnya, hubungan roda-roda yang bersinggungan. Apabila roda A diputar searah jarum jam, maka roda B berputar berlawanan dari arah jarum jam. Setelah selang waktu T, roda A dan roda B memiliki busur yang sama, maka roda A dan roda B memiliki kecepatan linear yang sama. Kita perhatikan gambar di samping, di mana roda A dan roda B itu saling bersinggungan. Ketika kita memutar roda A searah jarum jam, maka roda B akan berputar berlawanan arah dari arah yang dilakukan oleh roda A, di mana ia akan menghasilkan kecepatan linear yang sama antara roda A dan roda B. Ketika kecepatannya sama, maka kecepatan linearnya sama, maka kecepatan sudutnya itu akan berbeda atau tidak sama. Kita lihat pada kotak yang di sampingnya lagi, omega A berbeda dengan omega B atau tidak sama. Kemudian kecepatan linear sama dengan kecepatan linear B-nya. Nah, kita masukkan rumus dari hubungan antara omega dengan V. Jadi, kita dapat tuliskan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Keterangannya sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada hubungan roda yang saling bersinggungan, terdapat juga roda-roda yang bergerigi, di mana kita lihat pada gambar di bawah ini, ia memiliki gigi-gigi di permukaannya atau di
permukaan lingkarannya. Nah, ketika roda tersebut bergerigi, kita tidak menggunakan jari-jarinya, tetapi kita menggunakan banyak atau jumlah gerigi-gerigi pada roda tersebut. Penerapan pada roda yang bergerigi ini biasanya terdapat pada suatu mesin-mesin. Nah, rumusnya itu berbeda. Nah, adapun rumusnya ketika roda itu bergerigi, yaitu omega B per omega A sama dengan NA per NB, di mana ketika omeganya besar, maka ia memiliki jumlah gerigi yang atau N-nya itu kecil karena ia berbanding terbalik. Oke. Nah, di sini kita lihat omega A dan omega B itu merupakan kecepatan sudut roda A dan roda B dalam satuan radian atau sekon. Dan NA dan NB itu banyaknya atau jumlah gerigi pada roda A dan roda B atau roda 1 dan roda 2. Roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Apabila roda A diputar searah jarum jam, maka roda B akan berputar searah putaran jarum jam juga, atau dapat dikatakan arah putaran A dan roda B sama. Setelah selang waktu T, roda A dan roda B telah menempuh lintasan yang sama, yang berarti kecepatan linear kedua roda tersebut sama. Jadi kita dapat tuliskan VA sama dengan VB. Ketika kecepatan linearnya sama, maka kecepatan sudutnya akan berbeda. Jadi, omega A tidak sama dengan omega B. Kemudian kita masukkan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, sehingga akan menghasilkan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB, di mana omega A dan omega B sama dengan kecepatan sudut roda A dan roda B dalam radian per sekon. VA dan VB sama dengan kecepatan linear roda A dan roda B dalam satuan radian per sekon. Dan RA dan RB sama dengan jari-jari roda 1 dan 2 dalam satuan meter. Nah, penerapan dari hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali, kita dapat lihat pada rantai sepeda motor atau pada rantai sepeda, di mana rantai tersebut menghubungkan antara roda yang di dekat pengayungan dengan yang di belakang ban sepeda, atau di ban sepeda sama yang tempat kita mengayunkan sepeda tersebut. Oke. Nah, di sini agar adik-adik lebih mudah memahami hubungan roda-roda, adik-adik cukup ingat saja, kalau ia sepusat, maka omeganya yang sama. Kalau ia bersinggungan dengan dihubungkan dengan tali, maka kecepatan linearnya yang sama. Jadi, kalian cukup ingat saja yang paling penting itu konsepnya, konsep awal pada hubungan roda-rodanya, di mana yang telah kakak katakan tadi, yang pertama, jika ia saling bersinggungan dan ia dihubungkan dengan tali, maka ia memiliki kecepatan linear yang sama. Sedangkan kalau ia memiliki hubungannya itu sepusat atau di pusat yang sama, maka omega sudutnya, kecepatan sudutnya yang sama. Jadi cukup ingat itu, dan juga rumus hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Jadi jika kalian sudah mengingat konsep-konsepnya itu, pasti akan mudah untuk menjawab soal-soal mengenai roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal pertama. 3 buah roda, yaitu A, B, dan C, saling
berhubungan seperti pada gambar. Kita lihat gambar di bawah ya. Nah, selanjutnya, jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 30 cm, 6 cm, dan 2 cm. Kemudian, roda A berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Maka berapakah kecepatan sudut roda C? Yang pertama-tama kita harus menuliskan informasi-informasi yang dapat kita ketahui dari soal tersebut. Nah, pertama yang kita ketahui itu jari-jari pada roda A, yaitu 30 cm. Jangan lupa untuk mengkonversi satuannya ke meter, jadi sama dengan 0,3 meter. Selanjutnya, jari-jari B sama dengan 6 cm. Kita konversi juga menjadi 0,06 meter. Selanjutnya, jari-jari roda C, yaitu 2 cm. Kita konversi juga menjadi 0,02 meter. Selanjutnya, kecepatan sudut pada roda A, yaitu 10 radian per second. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan sudut pada roda C. Kita lihat ya pada gambarnya itu, kita perhatikan baik-baik. Nah, di gambar ini terdiri dari dua hubungan roda. Yang pertama, hubungan roda yang memiliki titik acuan yang sama, dan juga roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Kita lihat roda A dan roda B itu saling sepusat. Nah, kalau ia saling sepusat, maka ia memiliki kecepatan sudut yang sama. Nah, kita ketahui kalau kecepatan sudut pada roda A itu sama dengan 10 radian per second. Jadi, otomatis kecepatan sudut pada roda B juga sama dengan 10 radian per second. Selanjutnya, kita lihat hubungan roda C dan roda A. Oke, nah, roda A dan roda C itu dihubungkan dengan tali atau rantai. Jadi, ia memiliki kecepatan linear yang sama. Dapat kita tuliskan VA sama dengan VC. Jadi, omega A RA sama dengan omega C per RC. Nah, kita ketahui VA dan VC itu sama. Jadi, kita dapat tuliskan VC itu sama dengan omega A dikali RA. Karena nilainya VC sama dengan VA sama, jadi kita gunakan yang kita ketahui, yaitu omega A dan nilai dari omega A dan nilai dari jari-jari A. Jadi VC sama dengan, kita masukkan nilainya, omega A sama dengan 10 radian per second. Kemudian kita masukkan juga nilai jari-jari pada roda A, yaitu 0,3 meter. 10 dikali 0,3 meter sama dengan 3 meter per second. Selanjutnya, kita masukkan rumus mencari kecepatan linear, yaitu V sama dengan omega dikali R. Nah, karena di sini kita cari kecepatan linear pada roda C, jadi kita substitusikan nilai pada roda C. Nah, di sini omega C sama dengan VC per RC. Karena yang ditanyakan dalam soal itu kecepatan sudutnya, maka kita pindah ruaskan nilai dari omega C. Nah, kita substitusikan nilainya, VC sama dengan 3. Yang kita dapat tadi yang pertama. Selanjutnya, jari-jari pada roda C yaitu 0,02. Jadi, kita bagi 3 per 0,02 sama dengan 150 radian per second. Jadi, kita dapat simpulkan kecepatan sudut pada roda C sama dengan 150 radian per second.
Soal selanjutnya, dua buah roda dihubungkan seperti gambar berikut, masing-masing dengan jari 8 meter dan 12 meter. Jika roda 1 berputar 6 putaran tiap sekon, maka frekuensi roda 2 sebesar. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu informasi yang dapat kita peroleh dari soal tersebut. Yang pertama, jari-jari 1 sama dengan 12 meter, jari-jari 2 sama dengan 8 meter. Selanjutnya, kecepatan sudut dari roda 1 sama dengan 6 putaran per sekon. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan sudut pada roda kedua. Di sini kita perhatikan gambar. Pada gambar itu dapat kita simpulkan bahwa kedua roda itu saling bersinggungan. Nah, jika roda saling bersinggungan, maka ia memiliki kecepatan linear yang sama. Jadi kita tuliskan V1 sama dengan V2. Selanjutnya, kita masukkan atau kita jabarkan dari hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Jadi, kita dapat tuliskan omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Kita masukkan nilai-nilai dari rumusnya. Yang pertama, omega 1 sama dengan 6, R1 sama dengan 8, omega 2 tetap ditulis omega 2 karena itu yang ditanyakan. Selanjutnya R2 sama dengan 12. Nah, kemudian kita pindah ruaskan W omega 2-nya. Nah, kemudian jadi W omega 1 dikali R1 per R2. 6 dikali 8 sama dengan 48 dibagi 12. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Jadi, omega 2-nya sama dengan 4 putaran per sekon. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.